Nama saya Eka Wulandari dari semester 3B. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang konsep dasar hak asasi manusia. Terdapat berbagai terminologi tentang hak, antara lain hak konstitusional atau constitutional right, hak fundamental atau fundamental right, hak dasar atau basic right, hak asasi manusia atau human right, hak hukum atau legal right, dan hak warga atau citizen right. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir dan memang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang harus dihormati dan dilindungi satu sama lain. Ada 3 kata yang melandasi hak asasi manusia, yaitu hak, asasi, dan manusia. Yang pertama, hak. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap orang. Yang kedua yaitu asasi. Asasi merupakan dasar. Dan yang ketiga yaitu manusia. Manusia merupakan subjek yang memperoleh hak asasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Ruang lingkup hak asasi manusia meliputi hak pribadi, hak milik pribadi dan kelompok sosial, kebebasan sipil dan politik, serta hak-hak yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan sosial. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hakiki. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia sudah didapatkan manusia sejak ia dilahirkan. Ciri yang kedua yaitu universal. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, agama, suku, ras, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia bersifat permanen, yang artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut, dihilangkan, ataupun diserahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu hak asasi manusia tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan hak yang sudah diatur dan ditentukan. Karakteristik hak yang dimiliki oleh manusia tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada yang paling penting antar komponennya, sehingga karakteristik hak asasi manusia saling mengikat antar komponen-komponennya. Yang pertama yaitu bersifat universal atau universality. Artinya, universalitas hak tidak dapat berubah ataupun dialami dengan cara yang sama oleh orang lain. Yang kedua yaitu martabat manusia atau human dignity. Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa terkecuali. Yang ketiga yaitu kesetaraan atau equality. Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Yang keempat yaitu non-diskriminasi atau non-discrimination. Non-diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Yang kelima yaitu tidak dapat dicabut. Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan, dan dipindahkan. Yang keenam yaitu tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia baik berupa hak sipil, hak politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi semuanya bersifat inheren atau menyatu dengan harkat dan martabat manusia. Jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Hak ini berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia.
Di antaranya yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing, serta hak untuk hidup. Yang kedua yaitu hak asasi politik atau political rights. Hak ini berhubungan dengan kehidupan politik, di antaranya yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak untuk mendirikan partai politik dan organisasi politik, serta hak untuk ikut dalam pemerintahan. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak ini berhubungan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan, di antaranya yaitu hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, serta hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat yaitu hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini berhubungan dengan kegiatan perekonomian, di antaranya yaitu hak kebebasan untuk melakukan transaksi jual beli, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kelima yaitu hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan. Di antaranya yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam pengadilan, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, dan hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu hak asasi sosial budaya atau social culture right, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, di antaranya yaitu hak untuk berkomunikasi, hak untuk mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi ataupun dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Hal tersebut disebabkan oleh keyakinan bahwa hak dan kewajiban manusia merupakan sesuatu yang sudah dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta. Penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pada tujuan yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin hak warganya yang terkait dengan kesejahteraan, baik kesejahteraan rohani maupun kesejahteraan jasmani, yang berkaitan dengan hak asasi di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan agama. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia terutama termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai pasal 28J. Pada pokoknya berasal dari perumusan TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, yang kemudian isinya menjadi materi Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh. Pasal 28D mengatur tentang hak kebebasan beragama. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Pasal 28F mengatur tentang hak komunikasi dan informasi. Pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Dalam pasal 28H ayat 1 disebutkan bahwa manusia berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Dalam pasal 28I ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam pasal 28J ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.